Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Salman Guproni dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Bidang Kajian Public Relation, Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Makna Konsep Diri Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Dalam majalah digital bertajuk Mengapa Seorang Pimpinan Perlu Ajudan, dikatakan bahwa kehadiran seorang ajudan amat sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan pimpinan. Ajudan dapat dikatakan sebagai suatu seni melayani seorang pimpinan guna mempermudah segala kegiatan dan aktivitasnya. Ajudan dituntut untuk menguasai beragam keterampilan dasar seperti tentang keprotokoleran, personal grooming, komunikasi, dan banyak lagi. Sehingga biasanya seorang ajudan itu cenderung orang dewasa, orang terpilih, dan profesional. Kemudian ada program pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gagasan Gubernur Jawa Barat, yaitu Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat, termasuk dalam program Jabar Future Leaders yang ditujukan untuk usia 17-25 tahun. Kemudian program tersebut menimbulkan animo yang sangat tinggi dari para pendaftarnya. Dan terjadi peningkatan pendaftar sangat drastis di tahun 2020, kurang lebih 750% dari 539 orang menjadi 4.039 orang pendaftar, dan kurang lebih hanya 1% saja yang lolos. Dan tambah-tambah lagi di batch ketiga dengan jumlah total pendaftar itu 11.171 orang. Nah, kemudian itu akan menimbulkan beragam alasan menjadikan setiap ajudan milenial memiliki motif dan pemaknaan konsep diri yang berbeda-beda. Sehingga untuk menggali, untuk menginvestigasi hal tersebut, perlu pendekatan penelitian studi fenomenologi karena untuk berusaha mengungkapkan tentang makna dari pengalaman sadar seseorang tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui motif menjadi seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat, yang kedua untuk mengetahui pengalaman menjadi seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat, dan yang ketiga untuk menemukan makna diri menjadi seorang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi dan dengan penentuan informan atau subjek dengan cara pervasive sampling, dan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dengan uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi teknik atau metode dan sumber ditambah dengan member check. Teknik analisis data menggunakan analisis data fenomenologis dari Steph Kolosky and Skins, di mana pada tahap awal rekaman hasil wawancara ditranskripsikan, kemudian masuk ke tahap horizontalization, di mana peneliti mencarikan pernyataan-pernyataan penting dari subjek. Di sini peneliti mengurung diri. Kemudian tahap selanjutnya itu masuk ke tahap cluster of meaning, di mana pernyataan-pernyataan penting tadi ditandai mana yang termasuk ke dalam textual description dan mana yang termasuk ke dalam structural description. Dan selanjutnya itu dikelompokkan menjadi unit-unit makna yang terbentuk dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kemudian masuk ke tahap deskripsi esensi, di mana dilakukan kategorisasi hasil pembahasan dan ditemukan model komprehensif. Untuk kemudian selanjutnya dituliskan laporan hasil penelitian secara utuh. Hasil pembahasan ditemukan bahwa adanya satu motif pengalaman, dan yang kedua motif karena sosok dengan karakteristik sebagai berikut, di mana motif 1 dan 2 ini termasuk ke dalam because motif atau motif karena. Lalu yang ketiga ada motif pengembangan diri, yang keempat motif ingin tahu, yang kelima motif berdaya, yang keenam motif berprestasi dengan karakteristik yang ditemukan sebagai berikut, di mana motif nomor 3 sampai 6 ini termasuk ke dalam in order to motif atau motif harapan. Selanjutnya, pengalaman menjadi ajudan milenial Gubernur Jawa Barat itu makna aktivitasnya dimaknai beragam, namun ada kata yang disepakati dari ketujuh subjek, yaitu kata mendampingi dan melayani. Kemudian, intensitas komunikasi ajudan milenial ternyata lebih intens dengan tim gubernur dibandingkan dengan gubernur tersebut. Dan dalam pengalaman menjadi ajudan milenial, ternyata adanya pandangan subjek terhadap sisi lain Gubernur Ridwan Kamil. Selanjutnya, makna diri
Ajudan milenial. Ajudan milenial, Gubernur Jawa Barat sepakat memaknai diri sebagai kebanggaan diri. Ajudan milenial memaknai dirinya sebagai seorang pemimpin yang kelak akan memberi manfaat. Ada juga yang betul-betul memaknai sebagai seorang ajudan. Semua ajudan milenial perempuan memaknai diri sebagai orang yang setara dan mempunyai keinginan untuk membuktikan kesetaraan gender, di mana perempuan juga dipandang mempunyai panggung intelektual dan memiliki hak setara untuk menjadi pemimpin. Makna diri membentuk konsep diri, dan dari semua makna diri menjadi ajudan milenial itu termasuk dalam konsep diri positif, dan konsep diri positif tersebut dipengaruhi oleh orang-orang terdekat dan kelompok rujukan di antara mereka. Makna aktivitas menjadi ajudan tadi itu erat kaitannya dengan kegiatan komunikasi, keprotokoleran, dan keilmuan di bidang public relation. Dan ini adalah model komprehensifnya. Kemudian dapat peneliti simpulkan bahwa dalam motif itu ada dua fase, yaitu fase because motif yang terdiri dari dua motif, dan fase in adulto motif terdiri dari 4 motif. Kemudian pengalaman bertugas dimaknai sebagai kegiatan melayani dan mendampingi dalam keseharian Gubernur Jawa Barat. Pengalaman komunikasi dibagi menjadi dengan komunikasi dengan gubernur, dengan tim gubernur, dan sesama ajudan. Perasaan ajudan milenial itu meliputi rasa bangga, kagum, gugup, dan takut. Di mana makna diri menjadi ajudan milenial itu membentuk konsep diri yang positif, dan makna konsep diri positif diduga mendorong ajudan milenial membuat program serupa untuk masyarakat sekitar. Saran melihat dampak yang baik dari adanya program ini, diharapkan program semacam ini dijadikan rujukan daerah lain untuk membuat program kepemimpinan bagi pemuda-pemudinya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.